Jadi kalau ini dibilang kemudian dana pribadi dari Presiden Prabowo, itu kan perlu dipertanyakan. Emangnya yang di Kendari itu nggak akan dirembes? Atau jangan-jangan nanti dirembes juga? Karena ini sistemnya memang rembes gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin program makan siang gratis sudah resmi dimulai di 190 titik dapur di 26 provinsi. Memang di awalnya ini masih banyak sekali kendala atau masalah-masalah yang perlu dievaluasi atau diperbaiki terkait menu, terkait target awalnya yang katanya akan menjangkau 3 juta siswa. Itu kemarin hanya mencapai 500 ribuan porsi sehingga masih jauh sekali dari target awalnya, dan itu nggak apa-apa. Yang penting sudah dimulai dan masih bisa diperbaiki. Tapi pernyataan dari pihak istana ini nampaknya menjadi sangat sulit sekali atau bahkan mustahil untuk diperbaiki. Karena tiba-tiba muncul pernyataan atau klaim bahwa program makan siang gratis di suatu daerah atau kendari itu masih didanai oleh uang pribadi Presiden Prabowo. Narasi ini ya mungkin saja betul gitu ya. Kalau pihak istana yang bilang ya pasti sudah betul. Tapi untuk sebuah jangka panjang, ini berbahaya dan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dan itu nampaknya disengaja gitu. Memang masyarakat diharapkan salah paham. Seolah-olah gitu ya. Nanti goalnya masyarakat akan berpikir bahwa, oh jangan-jangan semua program makan siang gratis ini tidak hanya di Kendari, tapi di semua daerah itu adalah uang pribadi Presiden Prabowo. Dan kesalahpahaman yang seperti itu menguntungkan Presiden Prabowo gitu ya. Meskipun ceritanya atau faktanya memang benar gitu, di Kendari menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya, berapa uangnya, dan dalam jangka panjang ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang secara politik justru menguntungkan Presiden Prabowo. Karena di masyarakat kita yang fokus, yang membaca isi berita tidak hanya judulnya saja, itu kan minoritas gitu ya. Rata-rata orang hanya membaca judul saja. Dan dengan judul yang demikian itu akan membuat orang-orang berpikir, berimajinasi semua program makan siang gratis di semua daerah itu adalah uang pribadi Presiden Prabowo. Dan pihak istana sebagai konsultan politik, sebagai orang-orang dari kelompok yang memang paham soal komunikasi, menyampaikan narasi yang seperti itu, saya kok curiga itu bukan sebuah kesalahpahaman gitu ya, itu bukan sebuah ketidaksengajaan. Nampak sangat disengaja sekali gitu supaya terjadi kesalahpahaman, dan ini memang bukan hoax gitu. Ini asli. Memang di Kendari itu masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo. Tapi ketika itu disampaikan dan masyarakat kemudian membaca nantinya, kan seolah-olah semua program makan siang gratis itu dari Presiden Prabowo. Padahal aslinya kan enggak gitu ya. Bahwa kemudian di Kendari ada pengecualian, ada program makan siang gratis yang masih menggunakan uang Presiden Prabowo, itu juga masih kemudian perlu dipertanyakan apakah memang demikian gitu. Karena kalau kita bandingkan dengan daerah yang lain, aslinya kan ini memang adalah program yang sistemnya itu pembayarannya rembes gitu. Jadi ya pihak kepala dapur atau kepala chefnya itu kan bertanggung jawab untuk menyediakan 3.000 porsi dari satu titik dapur untuk disebarkan kepada siswa-siswa di sekitar dapurnya itu. Dan nanti untuk pendanaan awalnya ini memang masih dari mereka sendiri gitu, bukan langsung dari APBN. APBN sistemnya rembes. Jadi nanti ketika setelah 1 minggu ini berjalan 3.000 porsi setiap harinya, baru setelah itu kemudian pihak kepala dapur atau kepala chefnya bisa rembes dan meminta kepada pihak pemerintah untuk dibayarkan setelah seminggu biasanya. Ya untuk awalnya memang menggunakan modal pribadi. Jadi kalau ini dibilang kemudian dana pribadi dari Presiden Prabowo, itu kan perlu dipertanyakan. Emangnya yang di Kendari itu nggak akan dirembes? Atau jangan-jangan nanti dirembes juga? Karena ini sistemnya memang rembes gitu. Jadi dengan biaya 10.000 per porsi yang sudah diputuskan oleh pihak pemerintah, itu ya sekitar kalau satu titik itu 3.000 porsi mungkin menjadi sekitar 30 juta rupiah sehari gitu ya. Dan itu ya uang pribadi di setiap dapur, dan mereka harus menyiapkan sendiri.
Dan apakah itu kemudian layak untuk disebut sebagai uang pribadi masyarakat atau uang pribadi Presiden Prabowo? Karena di 190 titik itu yang menggunakan uang pribadinya banyak gitu. Cuma di Kendari memang milik Presiden Prabowo, dananya katanya gitu. Tapi di titik-titik yang lain, di 190 titik lainnya itu ya pakai uang pribadi mereka atau kepala chef atau kepala dapur di setiap daerah gitu. Tapi apakah itu kemudian dianggap tidak menggunakan APBN? Ya tetap aja menggunakan APBN, tapi nanti gitu ya, nanti direimburse. Jadi ya nggak bisa kemudian narasi-narasi yang seperti itu dipaksakan gitu. Jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh pihak istana itu ya meskipun benar gitu, tapi kemudian menjadi salah gitu. Karena ya patut dipertanyakan, yang di Kendari itu nanti sistemnya akan seperti apa? Apakah tidak akan direimburse gitu ya? Kalau nanti sistemnya mereka tetap direimburse, ya dana dari Presiden Prabowo yang dititipkan ke orang-orang di Kendari itu hanya sebagai bantuan modal awal saja. Karena nantinya juga akan muncul dari APBN. Kan itu faktanya gitu. Kalau di daerah-daerah yang lain yang tidak menggunakan dana dari Presiden Prabowo tapi menggunakan dana pribadi dari kepala chef atau kepala dapurnya, ya itu ya dana mereka sendiri-sendiri gitu kan. Tapi kan nggak bisa diklaim itu dana dari rakyat gitu ya. Makan siang gratis masih menggunakan dana dari rakyat, kan nggak bisa. Karena nantinya juga akan dikembalikan atau diganti oleh APBN atau pemerintah. Jadi inilah yang saya sebut sebagai sebuah narasi yang secara cerita benar, tapi kemudian dampaknya itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan salah. Beda misalkan kalau nanti yang di Kendari itu nggak direimburse misalkan gitu ya. Oh itu karena masih ada dana dari Presiden Prabowo, ya silahkan digunakan dulu dananya, tidak direimburse gitu ya. Nanti kalau sudah habis baru kemudian menggunakan dana dari APBN. Tapi kan nggak bisa gitu. Sistemnya atau mekanismenya nggak seperti itu. Kalau dana itu habis, ya nggak bisa kemudian menggunakan dana dari APBN langsung. Tetap menggunakan dana pribadi dari kepala dapur atau kepala chef di Kendari. Mereka pakai modal sendiri tuh. Baru setelah itu di reimburse dari pemerintah atau diganti. Nah, kalau yang berjalan sekarang gitu ya, mereka menggunakan dana yang dititipi oleh Presiden Prabowo dan ketika itu habis ya harus reimburse dari pemerintah. Bukan kemudian memberikan modal baru lagi. Karena kalau menggunakan modal baru lagi ya mereka pasti juga nggak mau lah. Gitu. Ngapain gitu? Lowongan dananya ini ada gitu. Jadi ya sebenarnya dengan sistem yang sudah sangat jelas seperti itu, tidak perlu sebenarnya ada narasi-narasi heroik yang seolah-olah program makan siang gratis ini didanai oleh dana pribadi Presiden Prabowo. Karena kalaupun memang toh ada di Kendari, memang masih ada dana dari Presiden Prabowo, kan sebenarnya mudah saja. Sebutkan berapa nominalnya, kembalikan saja kepada Presiden Prabowo. Atau kalau nggak dikembalikan, ya sudah dana hibah atau apalah namanya, atau modal awal gitu ya, sebagai modal bagi para kepala chef yang ada di Kendari. Kan bisa saja seperti itu. Tapi nanti tetap reimburse juga. Jadi tidak menimbulkan kesalahpahaman yang kemudian seolah-olah ini uang atau dana pribadi dari Presiden Prabowo. Karena kalau sistemnya nanti ada satu daerah yang dikecualikan gitu ya. Oh, ini semuanya sudah mulai jalan kecuali di Kendari ya. Kendari ini masih menggunakan dana pribadi gitu. Itu kan menjadi campur aduk, nggak jelas statusnya gitu. Harusnya dijelaskan lah gitu. Yang di Kendari itu sistemnya gitu ya, karena ada dana Presiden Prabowo di sana, dijelaskan. Dibuat jelas seperti misalkan, oh itu dana pinjaman pribadi dari Presiden Prabowo. Atau itu dana hibah, dana bergulir, yang digunakan untuk kepentingan makan siang gratis. Supaya mereka tidak perlu modal pribadi, karena sudah dibantu dan ada dananya. Tapi tidak bisa kemudian diklaim sebagai program makan siang gratis di Kendari itu menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo. Ya nggak bisa gitu. Kalau itu yang coba dipaksakan, maka di semua daerah bisa kita simpulkan bahwa masyarakat atau rakyat Indonesia ikut membiayai program makan siang gratis. Karena di setiap dapur dari 190 dapur itu ya masih modal pribadi masing-masing, bukan dari APBN. Tapi kan nggak bisa kemudian diklaim seperti itu. Itu narasi yang benar, tapi ya nggak benar dan salah gitu. Jadi kalau sudah campur aduk seperti ini dan kemudian nantinya di Kendari itu tidak ada reimburse gitu ya, karena
kalau menurut klaim dari pihak istana, yaitu digunakan dulu sampai habis, nanti setelah habis baru kemudian muncul dari APBN. Kalau sistemnya yang seperti ini, ya ini akan jadi campur aduk dan jadi nggak jelas antara dana pribadi dengan APBN. Yang seolah-olah gitu ya, untuk program makan siang gratis khususnya di Kendari, itu masih bisa diotak-atik, masih bisa dicampur aduk. Sehingga itu secara otomatis juga menyebutkan bahwa ya ini nggak ada sistem yang baik dan benar. Kalau sistemnya baik, sudah sistem rembes gitu ya, maka yang di Kendari ini selesai sudah. Nggak usah kemudian diungkit itu dana pribadi dari Presiden Prabowo. Kalau memang ada dananya, kembalikan gitu. Kalau nggak mau, kalau Presiden Prabowo nggak berkenan, ya sudah menjadi dana hibah. Tapi ya sekali lagi tidak bisa diklaim sebagai dana pribadi atau kantong pribadi Presiden Prabowo. Tapi ya sekali lagi untuk satu kesalahpahaman yang menyenangkan dan menguntungkan Presiden Prabowo secara politik, yaitu menjadi menarik untuk dimainkan oleh pihak istana. Tapi ya kalau nanti pada prakteknya gitu ya, ini mana yang benar saya juga nggak ngerti. Kalau ini tersistem dengan baik dan ada sistem rembes, maka yang terjadi di Kendari itu seharusnya tidak demikian, tidak menggunakan dana pribadi dan tidak mencampur adukkan. Kalaupun memang ada dana pribadi, itu hanya sebatas modal awal saja untuk memulai program ini, bukan untuk kemudian dihabiskan baru nanti modal dan sesuai dengan daerah-daerah yang lain, disamakan dengan seperti daerah yang lain. Karena kalau itu yang terjadi, itu jadi ya terbuka peluang atau kemungkinan lebih memungkinkan untuk terjadinya praktek korupsi. Karena nggak ada sistem yang bisa disepakati standar dan dipatuhi oleh semua daerah dan semua kepala chef atau kepala dapur. Ada beberapa pengecualian, ada campur aduk sana sini gitu. Sehingga nanti ya jadi nggak jelas gitu. Nah, kalau sudah nggak jelas seperti ini, sudah campur aduk, bisa pakai dana pribadi dan sebagainya, dari situlah biasanya terjadi potensi-potensi atau pintu masuk untuk tindak pidana korupsi. Ya, semoga itu tidak terjadi. Tapi dari banyaknya target yang coba dilakukan oleh pemerintah dari anggaran 71 triliun rupiah, rasanya gitu ya, 3 atau 5 tahun ke depan ini terbuka peluang ada kasus korupsi yang sangat luar biasa besar. Dan ya secara praktek-praktek yang sudah dimulai seperti sekarang itu atau hari ini, ya itu sudah bisa kita lihat potensi-potensi korupsinya. Semoga menjadi pelajaran, semoga menjadi bahan evaluasi dan koreksi, dan tidak ada kasus korupsi yang merugikan rakyat Indonesia lagi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.